kampus besar ini susah ya, tapi kemudian diperjuangkan. Kenapa diperjuangkan? Karena memperjuangkan santri. Kita tahu santri lah yang punya saham di negara kita ya, yang berjuang untuk memerdekakan negara kita ya, kita tahu semua. Kita tadi nyanyi apa? Jadi tadi yang ketahuan yang hafal Jalal Watan berarti santri itu yang kenceng di halamannya. Santri lah yang berjuang memperjuangkan negara kita. Mbak Hashim Asy'ari resolusi jihad. Nah, sekarang kita berjihad untuk bagaimana negara ini memberikan kontribusi, memberikan beasiswa kepada santri, kader ulama. Di lobilah Sri Mulyani. Sri Mulyani ya akhirnya dikasih kita, dan kita di sini ya mungkin 90% ya, hampir 90% santri ya, santri yang ikut S2 S3 dapat beasiswa dari LPDP, menikmati ya dalam tanda kutip ya, menikmati uang negara untuk belajar. Jangan hanya orang ITB, orang UI, orang Unpad yang hanya mereka yang dapat beasiswa LPDP. Padahal sama-sama kita berjuang, betul nggak? Sama-sama kita berjuang, kiai-kiai kita berjuang. Nah, sekarang jumlah beasiswa kita di sini berapa? Mahasiswa kita di sini berapa? Sudah 500 orang. Ini nanti bulan depan akan masuk lagi sekitar 100, berarti sebentar lagi akan 600. Itu ya 90% dari kader kita sih. Kita ini berkontribusi, kader-kader kita ini juga tercerahkan dan mendapatkan beasiswa, mendapatkan bagiannya dari negara, apalagi ada undang-undang pesantren. Dan nanti mahasiswa kita ini itu semua dikirim ke luar negeri. Semua dikirim ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Mesir, yang baca kitabnya sudah bagus, udah bosen dengan dengan bakso masai, dengan apa, kita kirim ke Amerika biar ada ini, biar ada nuansa baru. Tapi yang masih lemah-lemah kitabnya, ya kita kirim ke Mesir untuk memperkuat. Tapi yang memang sudah kuat kita kirim ke Amerika untuk melihat di sana. Ya kita kirim ke Israel. Ini jangan terekam ya. Masalah lagi, katanya Istiqlal pengkaderan ulamanya dibiayai Israel. Itu fitnah, 1 sen enggak, itu semuanya 100% dari negara. Itu dari LPDP, boleh dicek di LPDP. Dan itu nggak ada yang masuk Istiqlal, semuanya masuk ke rekening mahasiswa. Ini ada mahasiswa nggak sih? Itu beasiswanya masuk ke Istiqlal nggak? Semua masuk ke ini, ke ke rekening. Dan untuk dosen Kiai Zulfa itu ngajar di sini, Kiai Mahbub banyak juga, Kiai kita, Kiai Muiz Ali Mahbub ngajar juga, ngajar bakso masai. Kiai Muiz Ali banyak sekali kader-kader kita di sini yang ngajar, dan itu semua dibiayai oleh negara, bukan dari Istiqlal ya, tapi kita hanya memfasilitasi saja, menjadi wadah saja. Itu pernah viral tuh bahwa Istiqlal dibiayai oleh Israel untuk pengkaderan ulama. Mana ada Israel yang keluarin duit? Nah, itu murni untuk dan alhamdulillah pada hari ini, pada titik ini ada yang mau ikut pengkaderan ulama enggak ini? Ini yang umurnya 45 ke atas itu udah nggak laku lagi. Jadi doktor itu 45 ke bawah. Kalau yang S2 itu 40 tahun ke bawah. Ini Kiai Agus sudah berapa Kiai Agus? Mau doktor Kiai Agus di sini. Nah, ini Kiai Rohbil insya Allah sebentar lagi akan doktor di sini. Ya, ya. Standarisasi ulama ini sangat penting. Dan kita sangat mendukung Istiqlal tentunya. Ketika kita ngobrol, boleh nggak? Bukan boleh lagi,
kita kerjasama permanen kalau perlu. Ya. Nah, apalagi kita tadi berdiri di atas dua kaki, main dua kaki kita juga di sana di PW, kita juga di sini. Nah, justru keberadaan kita di sinilah harus dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa. Kebaikan para khotib, para ulama, kader NU, ya itu untuk kebaikan bangsa. Karena ulama, khotib, imam yang paling moderat adalah ulama, khotib, imam dari NU. Itu nggak bisa diragukan lagi. Itu yang paling moderat. Yang lain kita nggak bisa jamin, guys. Nah, kalau perlu kita wadai, ya mungkin di sini banyak teman-teman bukan dari NU, itu kita akomodir semuanya kita. Makanya kalau di sini juga di Istiqlal ini kan untuk semua. Al-Istiqlal lil jami' untuk semua, karena Istiqlal ini punya negara gitu. Tapi standar kita apa? Standar kita ya standar kita itu harus moderat dan bisa diterima. Harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Ini materinya panjang lagi nih kan. Kali ini sambutan ya. Jadi sekali lagi kami terima kasih banyak kepada PBNU, kami terima kasih banyak kepada teman-teman LD, LTM, terutama para peserta yang sudah memberikan kepercayaan kepada Istiqlal, kepada PBNU untuk kita lakukan standarisasi. Nah, kita yakin bahwa standarisasi yang dilakukan oleh NU untuk para khotib, para imam, itulah yang paling sejalan dengan visi besar negara kita. Apalagi kita diperkirakan Indonesia itu akan menjadi kiblatnya umat Islam dunia, akan menjadi pusat peradaban Islam dunia, dan itu tanda-tandanya sudah kelihatan, karena kita semakin hari kehidupan kita semakin harmonis dan semakin damai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangatnya dan Kiai untuk membuka acara standarisasi ini. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara standarisasi kompetensi imam dan khotib, kerjasama antara Istiqlal dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih disampaikan sekali lagi, dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Basri Sagala. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, para a'immah wal khutbah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sekretaris Pimpinan Pusat LDNU, yaitu sahabat saya Dr. Al-Ustaz Nurul Badrul Tamam. Tepuk tangan untuk beliau. Beserta seluruh pengurus LDNU, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga sama-sama hadir bersama kita Dr. Al-Haj Haji Munawarman, yaitu Mulawarman, yaitu beliau sebagai Kabid Istiqlal beserta seluruh
Pengurus Istiqlal, Dr. Soleh Amin, Kasubdit Diklat Istiqlal yang hadir bersama kita, dari pengurus PWNU DKI Jakarta. Tadi ada beberapa yang hadir, mohon maaf tidak dapat sebutkan satu persatu, nanti bisa perkenalan lebih lanjut. Saudara saya di sini ada Pak Salim juga tadi, para asesor, menjadi antaranya Profesor Dr. Kamalus Diana MA. Terima kasih juga, tepuk tangan juga untuk beliau. Oh, assalamualaikum. Alhamdulillah, kita doakan juga. Pokoknya yang hadir di sini kita doakan. Terutama seluruh peserta yang hadir pada hari ini, yaitu peserta standarisasi kompetensi imam dan khatib Jumat angkatan ke-9, ya, angkatan ke-9 yang hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harapan kita pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah. Yang pertama saya ingin sampaikan, nggak panjang-panjang ini Pak, ya cukup 2 saja. Karena saya dulu mau urut 2, cukup 2 hal ya. Yang pertama, saya hadir di sini adalah perintah ketua saya, Ketua LTMNU, karena beliau tidak bisa hadir, saya perintah. Jadi ini saya kemarin adalah perintah organisasi. Karena saya kurang pantas juga, tapi karena sudah perintah mau harus hadir di sini. Yang kedua, tentu harapan kita hari ini adalah kolaborasi antara LDNU, LTMNU dan Istiqlal, yaitu terkait dengan standarisasi imam dan khutbah. Kami kita berharap tentu setelah ini nanti, apalagi saya dengar tadi, saya sebelum kemarin Pak, saya tanya ini, saya ngobrol dengan ada sekitar 5 orang peserta tadi. Saya dengar ternyata latar belakang peserta kita ini sebagian besar adalah penyuluh agama. Saya tanya, kenapa penyuluh ikut lagi? Sebenarnya penyuluh agama ini sudah pelatih sebenarnya. Pelatih untuk menjadi imam, pelatih untuk menjadi khatib, kan begitu Pak. Tapi saya mungkin juga ada standar atau tujuan yang lain. Saya berharap pasca dari acara ini adalah seluruhnya kita peserta ini 150 190. Saya berharap kita semua kembali ke tempat kita masing-masing. Kita juga membuat yang namanya penghadiran imam dan khatib Jumat di tempat kita masing-masing, di masjid-masjid kita. Ini yang saya pikir penting Pak. Di tempat saya, kebetulan saya juga dekat dengan pengurus MUCI Jakarta. Karena saya tinggal di Jakarta, kami punya program juga di Hasanuddin, yaitu pengkaderan khotbah, yaitu dari seluruh aliran masjid. Saya berharap juga nanti kita tidak hanya sekedar kita mendapatkan sertifikat, tapi pasca ini juga kita bentuk itu di tempat kita masing-masing Pak. Mungkin pesertanya kita ambil dari mahasiswa-mahasiswa, dari alumni-alumni pondok pesantren dan lain sebagainya. Intinya kita ini, oke, hari ini kita sebagai mungkin dibuat pelatihan standarisasi ini, tapi pasca dari ini mungkin sebulan 2 bulan setelah itu kita sudah menjadi pelatih di tempat kita masing-masing, sehingga ada output yang jelas, sehingga nanti ini menjadi laporan kepada LDNU dan juga kepada LTMNU. Perlu kami sampaikan, saya dulu pernah ikut acara seperti ini. Pada waktu itu ketua LDNU-nya almarhum Kiai Haji Nuril Huda. Waktu itu PBNU-nya zaman Pak Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya ikut dulu di PBNU di lantai 8. Memang pada waktu itu tujuannya adalah untuk mengisi masjid-masjid ketika untuk menjelang bulan puasa. Tapi saya kira memang mau tidak mau seperti ini harus terus kita buat, dan terima kasih. Dan untuk perlu kami sampaikan juga, LTMNU sudah punya juga program 7 program aksi untuk bagaimana kita memakmurkan masjid. 7 program aksi ini mungkin bapak-bapak sudah sering mendengar ini. Ilmu ini saya dapat dari Kiai Haji Abdul Manan Mukti Pak, sebagai transformasi dan juga sebagai pengejawatan doa selamat. Doa selamat, Allahumma selamat berpimpin, berdunia, wazabil akhirah dan seterusnya. Ini kalau saya jelaskan panjang ini.
dan itu diterjemahkan dalam program memakmurkan masjid. Nanti kalau nggak salah dari Pak Jayadi akan hadir ya untuk memberikan materi. Nanti mungkin beliau akan menyampaikan. Karena itu saya kira kolaborasi sinergisitas antara LTMU dalam rangka kita memakmurkan masjid ini memang harus kita terus laksanakan. Karena nggak mungkin di PBNU itu bekerja secara parsial, secara masing-masing, nggak mungkin. Harus kolaboratif, Pak. Saya harus kolaboratif. Jadi karena itu saya berharap mungkin setelah ini akan ada kegiatan pre-test dan juga post-test. Saya berharap nanti saya kepingin juga ikut juga saya menjadi peserta ini pada hari ini ya kan, biar ada pengalaman saya. Ya baca kitab kuning dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang akan disampaikan. Mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada yang tidak berkenan. Harapan kita semua yang kita ajarkan, kita buatkan akan mendapat kebaikan dan juga tentunya untuk kebaikan Nahdlatul Ulama, untuk kebaikan bangsa Indonesia dan juga kebaikan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Jadi memang beda ya kalau sambutan tadi itu dari Masjid Istiqlal, kalau yang barusan disampaikan dari Bapak Hasan Basri Sagala yang merupakan beliau dulu pernah jadi komandan Banser. Nah, dari salonnya aja udah beda ya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk menyempurnakan keberkahan acara pada hari ini, marilah sejenak kita menunduk berdoa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Kiai Haji Firman Afandi. Kepada beliau kami haturkan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi al-mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah lana abwaabal khairat, iftah lana abwaabal faraj, iftah lana abwaabas sihah was suhulah, waftah lana abwaabal maghfirah wan ni'mah wal arzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan standarisasi kompetensi imam dan khotib Jumat. Saya Novi pamit undur diri, namun sebelum saya menutup, sesaat lagi akan ada sesi foto bersama dan nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator yang akan dipimpin oleh panitia. Dan saya Novi pamit undur diri. Mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan, salah-salah kata dan lain sebagainya. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga peserta. Sekali lagi, saya Novi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada para asesor untuk foto terlebih dahulu, foto bersama terlebih dahulu. Ya
hadir di tengah-tengah kesibukan beliau yang kita hormati bersama Mas Kiai Hasan Sagala, Kiai Dr. Kiai Haji Munawwarman Habib yang memfasilitasi program yang memfasilitasi acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita serahkan kepada Bapak Dirjen Dinas Islam dan peserta ini 190 perwakilan dari Kanwil Kemenak DKI 50, Kanwil Kemenak Banten 50, Kemenak Kabupaten Bogor, mana dari Bogor? Nah, Bogor juga 50, 20 dari Masjid Istiqlal, 20 dari lembaga tokoh PBNU di acara standarisasi kompetensi imam dan khotib angkatan ke-9, dan insya Allah di rutin setiap sebulan sekali dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Selanjutnya kita berikan waktu semuanya kepada beliau memberikan motivasi dan arahan untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami hormati pengurus lembaga dakwah PBNU, Pak Kiai Nur dan juga Pak Kiai Badrul Taman. Itu bahasa Jawanya itu Bundersa. Itu bulat, satu semua nama Bundersa. Kiai Bundersa. Sarana yang mengenai dari lembaga takmir Masjid PBNU, Mas Kiai Munawwarman Rizki dan Bapak Ibu semua profesional. Oh iya, Bapak para khotib, para imam, para alim, para kiai yang kami hormati, hari ini kita bertemu. Tentu minimal kita mendapatkan pahala dari silaturahmi pertemuan ini, tetapi lebih daripada itu kita nanti akan juga mendapatkan tambahan pahala berupa tolabul ilmi dan berbagai macam aspek yang nanti akan disampaikan. Bagian sudah disampaikan kepada para kiai, para ustaz semua, dan kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat penting dan sangat mengapresiasi, sangat menghargai inisiatif dari PBNU, saudara-saudara PBNU yang juga berkolaborasi dengan PBNU dan Masjid Istiqlal untuk melaksanakan program rutin penguatan resources sumber daya dakwah yang dimiliki oleh PBNU, yang ini seharusnya yang melaksanakan itu di Mas Desa. Ya rojulan dua malam itu ya suka iya kan Pak. Jadi kalau soal ya rezekinya pasti di Mas Islam ini.